Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam ya. Hari ini Selasa 1 Februari 2022, kita akan persiapkan untuk kita belajar sebagai kebenaran firman Tuhan melalui pesan gembala. Kita awali di dalam doa. Bapa di surga, segala puji, hormat, syukur kami naikkan kehadiran-Mu. Kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu sepanjang hari ini. Dan saatnya Tuhan Kau memberikan waktu yang indah bagi kami untuk belajar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai mulut bibir hamba-Mu untuk memberitakan kebenaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan jalannya pemberitaan firman dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hampir semua orang percaya memiliki pemahaman bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang maha dahsyat, Allah yang luar biasa. Semua orang percaya pasti memiliki pengertian atau pemahaman hal ini. Kuasanya dari dulu sampai selama-lamanya tidak berubah. Bahkan jagat raya ini adalah ciptaan yang Dia Bapa di surga. Tetapi banyak di antara orang percaya itu yang kurang memahami, atau tidak bersikap dengan benar dengan adanya fakta yang luar biasa ini. Jadi mereka punya pemahaman bahwa Allah itu dasar, Allah yang maha besar, Allah yang bisa melakukan segala apa yang diinginkan, karena Dialah pencipta jagat raya dan seisinya ini. Tapi sekali lagi mereka kurang memahami atau tidak bersikap dengan benar berkenan dengan fakta yang luar biasa itu. Mereka tidak menjiwai hal ini, sehingga cara orang percaya memperlakukan Allah yang maha mulia itu seringkali kurang pantas atau kurang tepat. Nah, kalau kita membayangkan bahwa jagat raya ini adalah hasil karya atau ciptaan Allah yang maha besar itu. Dan bumi yang kita diami ini adalah salah satu dari mungkin ratusan miliar planet yang ada di jagat raya ini. Jadi jagat raya ini ada miliaran planet, salah satunya bumi itu. Bahkan ada planet yang besarnya berapa puluh atau berapa ratus kali bumi ini. Kalau kita merenungkan hal ini, betapa kecilnya kita ini di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Bapa. Kita makhluk ciptaan, betapa kecilnya ini kita itu di pemandangan Allah Bapa, seperti debu dalam debu. Kalau kita lihat di dalam Yesaya pasal 40, Yesaya pasal 40 ayat 15, kita lihat Yesaya 40 ayat 15. Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba. Setitik air dalam timba. Bangsa-bangsa ini bukan individu kita, tetapi bangsa-bangsa itu. Dan dianggap seperti sebutir debu padan raca. Seperti butir debu padan raca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Nah, ini kan fakta, ini kan menggambarkan betapa jagat raya ini yang adalah hasil karya Allah yang maha dahsyat itu begitu luas. Maka tadi saya katakan bahwa ada miliaran atau mungkin puluhan miliar planet di jagat raya ini, dan bumi adalah salah satu dari planet itu. Kalau kita membayangkan betapa agungnya Allah Bapa itu yang mengatur perputaran antara planet itu sehingga tidak ada tubrukan di antara planet-planet itu kan karya yang luar biasa.
Jadi bagaimana kita membayangkan betapa luar biasanya Allah yang kita sembah ini. Yang di dalam ayat 12 dikatakan, ya, jadi kedahsyatannya dinyatakan dalam Yesaya 40 ayat 12 menyatakan juga, siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dajing atau bukit-bukit dengan raca. Kita bisa membayangkan, ya, menakar air laut dengan lekuk tangannya. Kalau kita bayangkan air laut itu berapa luasnya di muka bumi itu, tapi ini katakan dengan lekuk tangannya. Ya, ini kan menunjukkan betapa di hadapan Allah Bapa laut itu ya tidak lebih besar dari tangannya. Ya, saya merenungkan hal ini. Ya, maka saya bisa memahami ketika Yunus, ya, yang dia melarikan dari perintah Allah, yang disuruh ke Niniwe tapi dia pergi ke Tarsis dan laut dibikin berombak besar, itu sangat kecil. Ya, kalau kebenaran ini dikatakan bahwa siapa yang menakar air laut dengan lekukan tangannya, itu pasti tangannya Allah. Ya. Dan inilah yang menggambarkan betapa dahsyatnya Allah itu. Ya. Jadi dengan memahami keberadaan Allah yang maha dahsyat ini, yang maha mulia ini, seharusnya di dalam setiap diri kita memiliki kegentaran. Ya. Dengan memahami keberadaan Allah yang seperti itu, mestinya setiap kita memiliki kegentaran. Ya, bagaimana roh Allah itu memenuhi jagat raya ini, yang artinya apa? Dia maha hadir. Ya, dia maha hadir, sehingga tidak ada tindakan ucapan kita itu yang lepas dari pengawasan Allah. Itu pasti, Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan membayangkan saudara ada di puncak gunung yang tersembunyi sekalipun, apa yang saudara lakukan Tuhan tahu. Ya. Lah, laut aja seperti lekukan tangannya, yang artinya apa? Bumi itu di hadapan Allah itu seperti kecil, bahkan sangat kecil. Ya. Dengan memahami hal ini kita bisa merasakan betapa Allah maha hadir, di mana kita berada di situ juga Allah memperhatikan kita. Ya. Tidak ada tindakan atau perkataan kita yang luput dari perhatiannya. Baik itu perbuatan baik yang kita lakukan atau perbuatan jahat yang kita lakukan. Semua itu tercatat. Semua itu disaksikan, dilihat oleh Allah. Dan semuanya ini akan ada konsekuensinya saat penghakiman nanti. Ya, ini Bapak Ibu Saudara, coba kita renungkan. Kalau air laut saudara dilekukan tangannya, ya, yang ayat 15 tadi, sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba. Bangsa-bangsa itu seperti setitik air dalam timba. Jadi tidak ada yang tidak terjangkau oleh Allah Bapa yang maha dahsyat, yang Alkitab katakan jalan-jalannya tidak pernah bisa kita selami. Ya. Jadi orang percaya yang memiliki pemahaman yang benar akan keberadaan Allah. Orang percaya yang memiliki pemahaman yang benar akan keberadaan Allah, dan dia menjiwai, ya, dia merenungkan betapa besarnya Allah, betapa dahsyatnya Allah. Pasti ada kegentaran dalam hatinya. Pasti ada kegentaran. Nah, kegentaran yang seperti ini, kegentaran yang bagus, inilah kegentaran ilahi. Ya, kegentaran ilahi, kegentaran yang harus dimiliki setiap orang percaya yang benar. Ya, maka berulang kali Alkitab mengatakan bahwa takutlah akan Tuhan, takutlah akan Allah. Ada puluhan bahkan ratusan kali Alkitab mengatakan takut akan Tuhan, takut akan Allah. Ya. Ini kenyataan Bapak Ibu Saudara. Makanya
Makanya ketika saya mempersiapkan hal ini, saya merenung, aduh, betapa malunya ya saya selama ini kalau kita memikirkan hal yang tidak pantas, bertindak yang tidak pantas, malu. Karena itu pasti disaksikan Tuhan, tidak luput dari perhatian Tuhan. Ya. Jadi mari saya dorong, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk memiliki pemahaman yang seperti ini. Ada kegentaran di dalam jiwa ini, takut akan Tuhan, takut akan Allah. Ya. Di dalam Mazmur 128 ayat 4 dikatakan, ya, akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Akan diberkati. Ya, tentu berkat di sini ini banyak. Bisa berkat jasmani, juga bisa berkat-berkat rohani. Ya. Artinya, kalau dia tidak takut, ya tidak diberkati. Ya. Jadi untuk menimbulkan rasa takut akan Allah, rasa takut akan Tuhan itu tidak bisa instan. Bapak Ibu Saudara harus belajar kebenaran firman Tuhan dan kita memperhatikan setiap peristiwa hidup ini. Ya, kita perhatikan setiap peristiwa hidup ini, betapa Allah hadir dalam setiap peristiwa hidup itu. Ya, kejadian-kejadian di dalam Alkitab. Ya, bagaimana 10 tulah. Ya, ketika Musa menghadap Fir'aun yang mau mengajak, yang membawa orang Israel itu keluar dari Mesir, harus lewat 10 tulah. Itu pun Fir'aun masih tegar tengkuk. Ya, yang akhirnya buktikan dengan perbuatan tangan Allah yang ajaib membelah laut kosong. Itu begitu mudah. Ya, begitu mudah. Tadi katakan bahwa menakar air laut ada di lekuk tangannya. Bangsa-bangsa itu seperti setetes air dalam timba. Itu kan berarti belah laut itu terlalu mudah bagi Allah Bapa. Ini yang mestinya ada dalam diri kita. Amsal 1 ayat 7 katakan, takut akan Tuhan itulah permulaan pengetahuan. Jadi kalau orang udah tidak takut akan Tuhan, orang tidak takut akan Tuhan, dia tidak memiliki pengetahuan yang benar di hadapan Tuhan. Ya, tentu pengetahuan ini tentang pengetahuan yang berkenaan dengan apa? Nasib kekal jiwa kita. Ya, karena bukan pengetahuan yang dimiliki orang dunia saja. Karena kalau kita lihat, ya justru orang-orang yang ateis yang tidak percaya Allah itu seringkali pengetahuan dia, teknologinya dia bisa maju. Tetapi pengetahuan yang di sini bukan berhenti pada di situ. Ya, tentu pengetahuan ini mengajarkan tentang bagaimana dahsyatnya Allah yang kita sembah. Bagaimana orang itu memiliki gambaran arti kehidupan yang sesungguhnya, dia tahu. Ya. Para ilmuwan yang hebat itu belum tentu dia memahami arti hidup yang sesungguhnya seperti yang diajarkan oleh Alkitab, belum tentu. Ya, kalau orang mengerti arti hidup yang sesungguhnya, dari mana dia datang dan kemana dia akan pergi, dia pasti takut akan Allah. Ya. Karena Alkitab katakan umur kita itu bagaikan bunga rumput yang pagi segar, sore sudah layu. Begitu singkatnya umur hidup kita itu, dan setelahnya masuk dalam kehidupan kekal yang tidak berujung. Nah, ini yang harus Bapak Ibu Saudara pahami. Ya, ketika saya merenungkan hal ini, waduh, takut akan Allah itu memang harus ada, tidak ada pilihan, harus ada di dalam setiap diri orang percaya. Karena kalau takut akan Allah, takut akan Tuhan ini benar-benar dijiwai oleh setiap orang percaya, mereka tidak mungkin ceroboh di dalam hidupnya. Seperti dikatakan Amsal 8 ayat 13, takut akan Tuhan, mereka akan membenci kejahatan, mereka benci dengan kesombongan, benci dengan kecongkaan, ya, benci dengan mulut yang penuh tipu muslihat. Ya, karena dia tahu kalau aku jahat, kalau aku sombong, kalau aku congkak, kalau mulutku penuh dengan tipu daya, itu diperhatikan oleh Allah. Itu tidak akan pernah luput dari perhatian Tuhan. Dan ini semua membawa konsekuensi bagi nasib kekal jiwa kita.
Ya, ini Bapak Ibu Saudara yang saya renungkan dan saya benar-benar diberkati. Ini yang mesti kita hidupi. Ya, takut akan Allah, takut akan Tuhan itu mesti kita hidupi di dalam jiwa kita. Sehingga kita tidak asal ngomong, ya, tidak asal mencela orang, tidak asal kita memperlakukan orang dengan seenaknya. Ingat, ada Allah yang memperhatikan kita dan semua ini ada hitung-hitungannya. Ya, yang Alkitab katakan setiap kata yang kita ucapkan itu harus kita pertanggungjawabkan. Ini benar, sangat benar. Setiap kata yang kita ucapkan harus dipertanggungjawabkan, harus kita pertanggungjawabkan di penghakiman nanti. Ya. Jadi kebenaran-kebenaran ini yang kita pahami akhirnya membuat kita itu menjadi orang-orang yang tidak mudah berbuat dosa. Ya, jadi orang-orang yang tidak mudah ceroboh. Karena dia tahu bahwa Allah hadir. Allah hadir di dalam setiap hidup kita. Ya, maka ya sering saya pernah dengar seorang hamba Tuhan mengatakan, ya, kenapa orang itu kalau di tempat yang angker selalu katakan, ada setan. Ya, ada setan. Ya, ada kuasa kegelapan. Mestinya kan idealnya ada Tuhan. Ya kan? Tidak mungkin dong nggak ada Tuhan. Pasti ada Tuhan di mana-mana. Ya. Tuhan ada menyertai orang-orang percaya. Ya, jadi jangan hanya ada setan, tapi harus ada Tuhan. Ada Allah yang memperhatikan kita. Nah, ini yang membuat kita satu tidak takut menghadapi bahaya, yang kedua kita tidak ceroboh untuk mudah berbuat dosa. Ini, ya. Jadi tidak ada tindakan perbuatan kita yang lepas dari pengawasan Allah, tidak ada. Ya. Nah, Amsal 14 ayat 26, Amsal 14 ayat 26 dikatakan, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Waduh, saya ketika melihat merhatikan kebenaran ini luar biasa. Ya. Jadi takut akan Tuhan itu tidak hanya kita rasakan, ya, tidak hanya akan mengarahkan hidup kita untuk semakin benar di hadapan Tuhan, tetapi itu juga berdampak terhadap anak-anak kita, orang-orang yang kita kasih. Dikatakan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Ini sesuatu yang pasti membanggakan, ya, yang mungkin lepas dari amatan banyak orang percaya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini mari kita bangun, kita hidupkan rasa takut akan Tuhan di dalam diri kita itu. Ya, jadi kita merasa bahwa dimanapun kita ada, di situ Allah hadir. Di dalam setiap peristiwa hidup, baik itu yang membuat kita sukacita, yang membuat kita menderita, yang membuat kita tidak nyaman, di situ Allah hadir. Ya, yang seperti saya katakan, bagaimana kita menangkap kehadiran Allah, kita menangkap kehadiran Tuhan lewat peristiwa-peristiwa hidup yang kita alami, yang kita saksikan. Ya, ini saya diberkati sekali. Ya, Amsal 14 ayat 26 dikatakan, takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Mana ada orang tua yang tidak menghendaki anaknya dilindungi? Coba. Mana ada orang tua yang tidak menginginkan anaknya dalam penjagaan dan pemeliharaan Tuhan? Tidak ada. Ya, begitu orang tuanya itu begitu mengasihi anak-anaknya, cucu-cucunya. Ya, sampai dia rela mengeluarkan dana khusus untuk nyewa security, nyewa pengawal pribadi, ya, nyewa bodyguard untuk melindungi. Itu bentuk usaha bahwa mereka menyayangi anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, supaya mereka tidak diganggu oleh siapapun dan mereka bisa nyaman menjalani hidup dari hari ke hari nyaman. Tetapi kalau orang percaya yang mengerti kebenaran firman Tuhan, kita bangun takut akan Tuhan di dalam hidup kita, dalam diri kita, Tuhan yang akan melindungi anak-anak kita. Dan perlindungan yang dinyatakan oleh Tuhan itu tidak bisa dibandingkan oleh
orang-orang yang dibayar untuk melindungi. Ya, memang mereka bisa melindungi, tapi apakah bisa melindungi dari pengaruh dunia yang jahat? Tidak yakin. Melindungi dari kecelakaan? Tidak yakin. Ya, mungkin dia yang bisa melindungi mereka dari gangguan sesama temannya, kelompok lain yang membahayakan, bisa dia melindungi. Tapi dari pengaruh pergaulan yang jahat, dari kecelakaan yang mungkin terjadi, tidak bisa. Tidak bisa. Dia naik pesawat, ya naik sedan, itu kan sangat mungkin bisa terjadi kecelakaan yang tidak pernah kita bayangkan. Ya, jadi Allah itu mampu melakukan apa saja. Allah mampu atau bisa melakukan apa saja, tetapi harus ingat, Allah itu juga mentaati tatanannya. Allah itu punya tatanan yang Allah sendiri akan mentaati, tidak akan melanggar tatanan yang sudah ditetapkan. Ya. Jadi masalah mujizat itu terlalu kecil bagi Allah. Membelah laut kosong, membangkitkan orang mati, mencelikkan orang buta, membuat orang lumpuh berjalan, itu kecil. Ya. Allah akan nyatakan kuasanya itu lewat orang-orang yang memang pantas menjadi saluran kuasa Allah. Ini pasti orang-orang pilihan. Ya. Jadi kuasa Allah itu pasti dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya pasti akan dinyatakan. Dan ini membuktikan bahwa Allah itu hidup. Allah itu hidup. Jadi kalau sampai sekarang itu mujizat itu masih bisa ditunjukkan oleh banyak hamba Tuhan yang memang dipakai Tuhan, dipakai Allah. Ya, jadi kita tidak heran kalau memang itu dianggap perlu oleh Allah, mujizat itu bisa terjadi. Ya, kalau itu memang mendatangkan kebaikan untuk menunjukkan bahwa Allah yang disembah memang Allah yang hidup, itu bisa terjadi. Tetapi ingat, mujizat yang dialami oleh seseorang itu tidak otomatis membuat orang itu berkenan di hadapan Tuhan. Ini kuncinya. Mujizat yang dialami oleh orang percaya tidak otomatis membuat orang yang menerima mujizat itu menjadi orang yang berkenan di hadapan Allah. Artinya, ya, orang-orang yang berkenan di hadapan Allah, di hadapan Tuhan adalah orang-orang yang memiliki karakter yang bagus. Ya. Perubahan karakter tidak akan terwujud melalui mujizat. Jadi tidak ada mujizat itu merubah karakter, tidak ada. Ya, nanti nabrak tatanan Allah. Apa artinya Injil? Ya. Alkitab katakan Injil adalah kekuatan Allah, Injil adalah kuasa Allah, dan di dalam Injil ada kuasa yang bisa merubah karakter orang percaya. Ya. Jadi kita harus tahu, kita bisa menempatkan bagaimana mujizat itu seperti apa. Tapi di satu sisi kita juga harus bisa menempatkan bahwa perubahan karakter itu mutlak. Mutlak. Orang tidak harus mengalami mujizat. Orang tidak harus menerima mujizat atau bisa melakukan mujizat. Tetapi orang percaya harus mengalami perubahan karakter. Dan ini yang penting. Dan perubahan karakter itu tidak pernah terjadi oleh karena mujizat. Ya, tidak ada. Ya, karena perubahan karakter perlu waktu yang panjang, perlu ketekunan orang percaya untuk belajar Injil, hidup benar di hadapan Tuhan, membangun kesucian hidup. Nah, itu baru membuktikan bahwa ini orang yang mengasihi Tuhan. Ini orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu pasti dia akan membangun kesucian hidup. Dan itu diawali dari dia belajar Injil. Ya, ini yang paling penting Bapak Ibu Saudara. Makanya jangan pernah kita bosan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, karena semakin kita memahami kebenaran firman Tuhan, semakin rasa takut kita akan Allah semakin kuat. Kita semakin mengagumi Allah, mengagumi betapa sabarnya Allah. Saya kalau merenung saya harus mengakui betapa sabarnya Allah. Kalau ingat perjalanan hidup saya, mungkin saya kurang pantas ya menjadi orang yang dipercayakan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi karena saya tahu bahwa Allah begitu sabar, ya, tetapi Bapak Ibu saya ingat, sabarnya Allah ada batasnya. Sampai kita benar-benar bertobat
dan kita menunjukkan bahwa kita memang benar-benar orang yang mengasihi Dia. Ya, mari Bapak Ibu saudara, saya dorong untuk kita membangun rasa takut akan Allah di dalam setiap diri kita itu dengan kuat, yang akhirnya kita tidak mau, ya, kita tidak ingin hidup dalam dosa. Ya, selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, meteraikan firman dalam setiap hati kami, dan kiranya Roh Kudus tolong setiap kami bangkitkan gairah dan hasrat kami untuk terus hidup benar di hadapan Tuhan. Terpuji namamu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin.